Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Siti Zaliqah Mahdi Jurait, NIM 2023 31268. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal nomor 1, yang dimana itu berdasarkan poin dari soal dan jawaban UTS poin B. Eh, yang pertama saya akan menjelaskan soal data, soal, dan aktivitas dan waktu. Di sini sesuai dengan template yang diberikan Bapaknya di soal nomor 2 poin B. Di sini aktivitasnya ada 10 dengan durasi hari yang telah ditetapkan dan prasyaratnya yang saya buat sendiri. Yang pertama itu bertemu klien dengan durasi 3 hari, prasyarat 0, ada rekrutmen dengan durasi 3 hari, prasyarat 1, kontrak durasi 3 hari, prasyarat 1, eksekusi durasi 15 hari, prasyarat 3, controlling durasi 19 hari, prasyarat 3, permodelan durasi 4 hari, prasyarat 3, desain durasi 4 hari, prasyarat 6, implementasi atau coding durasi 8 hari, prasyarat 7, testing durasi 2 hari dengan prasyarat 8, dan closing 2 hari dengan prasyarat 9, yang menghasilkan total hari itu 63. Nah, di sini ada RAB-nya, bagian biaya personil dan biaya non-personil. Di sini saya menggunakan 5 personil yang akan mengerjakan masing-masing pekerjaan sesuai dengan bidangnya. Yang pertama ada project manager dengan jumlah orang dengan satuannya itu orang per bulan, dengan jumlahnya itu sebanyak 2 orang dengan harga satuan 25 juta dan jumlahnya 50 juta. Yang kedua ada developer Flutter orang per bulan jumlahnya 4 orang dengan harga satuan 50 juta dan menghasilkan 200 juta. Ada UI atau UX designer itu orang per bulan, jumlahnya 2 orang dan harga satuannya 25 juta sehingga menghasilkan 50 juta. Ada tester orang per bulan sebanyak 1 orang dengan harga satuan 30 juta dan menghasilkan 30 juta. Kemudian machine learning engineer orang per bulan dengan jumlah orang itu ada 2, harga satuannya 30 juta sehingga menghasilkan 60 juta, dan DevOps engineer itu orang per bulan dengan 1 orang, harga satuannya itu 28 juta dengan jumlahnya 28 juta sehingga menghasilkan subtotal biaya personil di angka 418 juta. Dan biaya non personilnya itu saya menggunakan 4, yaitu yang pertama ada pengadaan perangkat keras, itu satuannya paket, jumlahnya 1, harga satuannya 200 juta dan menghasilkan 200 juta. Yang kedua itu Firebase atau database hosting, satuannya paket, jumlahnya itu 1 orang, 1 paket dengan harga satuan 40 juta dan jumlah 40 juta. Kemudian yang ketiga itu ada API Google Maps, dengan satuan paket jumlahnya 1, harga satuan 35 juta dan jumlahnya itu 35 juta. Kemudian ada dokumentasi dan panduan operasional itu paket dengan jumlah 1, harga satuannya 15 juta dan jumlahnya 15 juta sehingga menghasilkan subtotal biaya non personil di angka 290 juta. Dan total dari biaya personil dan biaya non personil itu 708 juta. PPN-nya 11% sehingga menghasilkan 77.880.000 dan di sini ada grand total dari keseluruhannya itu di angka 780.880.000. Dan di sini ada rencana penugasan personil. Di sini ada personil tenaga ahli, mereka bekerja selama berapa hari. Di sini ada durasi sebanyak 3 hari, durasi atau harinya sebanyak 3, 3, 3, 15, 19, 4, 4, 8, 2, 2. Di sini ada aktivitasnya dari aktivitas 1 hingga 10. Project manager bekerja di aktivitas 1 yaitu sebanyak 3 hari, di aktivitas 2 bekerja selama 3 hari, di aktivitas ketiga juga bekerja selama 3 hari, dan di aktivitas kelima itu dia bekerja selama 5 hari, dan di aktivitas terakhir atau
ke-10 dia bekerja selama 2 hari. Di sini ada developer Flutter juga, dia bekerja di hari keempat selama aktivitas keempat selama 15 hari, dan juga ada di aktivitas ke-8 sebanyak 8 hari, dan di aktivitas terakhir sebanyak 2 hari. UI atau UX designer itu bekerja di aktivitas kedua hari harian pengerjaan 3, kemudian di aktivitas keempat dia 15 hari, di aktivitas ke-6 4 hari, di aktivitas ke-7 4 hari, dan di aktivitas terakhir itu ada 2 hari. Tester bekerja di aktivitas keempat sebanyak 15 hari, tester bekerja di aktivitas kelima sebanyak 5 hari, kemudian di aktivitas ke-9 sebanyak 2 hari, dan di aktivitas ke-10 sebanyak 2 hari. Kemudian ada machine learning, bekerja selama di aktivitas 4 itu sebanyak 15, di aktivitas ke-6 itu sebanyak 4, di aktivitas ke-8 itu sebanyak 8, dan di aktivitas terakhir itu sebanyak 2. Kemudian kemudian ada DevOps engineer itu bekerja di aktivitas keempat dengan hari pengerjaan 15, kemudian di hari terakhir sebanyak 2. Di sini ada total dari pengerjaan masing-masing personil sebanyak berapa hari dapat dilihat. Kemudian di sini ada biayanya. Biayanya itu diambil dari RAB-nya 50 juta, di sini ada 200 juta, 50 juta, 30 juta, 60 juta, dan 28 juta. Dengan subtotal biaya dari biaya personil tenaga ahlinya di 418 juta. Kemudian ada biaya non personil. Ini tuh biaya non personil itu pengadaan perangkat keras di aktivitas ketiga itu sebanyak 200 juta, kemudian ini 40 juta itu dari Firebase di aktivitas ke-8. Kemudian ini 35 juta itu juga di APA di aktivitas ke-8 juga. Terus ini 15 itu di dokumentasi dan panduan operasional di aktivitas ke-10 atau yang terakhir. Sehingga total biaya dari non personal itu 290 juta dengan total biaya keseluruhan dari personil dan tenaga ahli itu 708 juta. Nah, di sini ada anggarannya. Project manager totalnya itu 50 juta, developer Flutter-nya itu 200 juta, UX designer itu 50 juta, tester 30 juta, machine learning engineer itu 60 juta, DevOps engineer itu 28 juta. Sehingga totalnya itu ada 418 juta. Di sini ada total dari keseluruhan aktivitas selama aktivitas 1 hingga 10 yang dikerjakan oleh tenaga ahli yang menghasilkan 418 juta, sehingga total yang didapatkan dari RAB personil tenaga ahli dan non personal itu di angka 708 juta. Kemudian di sini ada critical path-nya. Di critical path ini itu kita bisa membuat jalur mana yang dapat kita tempuh untuk mendapatkan hasil yang efisien agar pengerjaan itu dapat dilaksanakan secara efisien atau tidak membuang-buang waktu. Di sini ada jalur A itu terdiri dari 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 yang menghasilkan 56 hari. Kemudian di jalur B itu ada 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10 yang menghasilkan 41 hari, dan jalur C itu ada 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10 yang menghasilkan 26 hari. Kemudian di sini ada Gantt chart. Ini ada durasi, prasyarat, start, finish, kemudian jadwal pelaksanaan hari keberapa para tenaga ahli mengerjakan pekerjaannya.
dapat dilihat di sini. Kemudian di sini ada kurva S baseline. Di sini ada aktivitas 1 hingga 10, kemudian ada RAB-nya, ada bobot, jadwal pelaksanaan hari keberapa. Eh, Di sini dapat dilihat total dari keseluruhan RAB-nya itu 418 juta. Kemudian bobotnya itu dari aktivitas 1 hingga aktivitas 10 menghasilkan 100%. Yang berarti semua pengerjaan telah dilaksanakan dengan sempurna. Nah, di sini ada chart title. Terus di sini ada cash flow. Di sini ada cash flow, ada aktivitas pertama hingga aktivitas 10, ada bagian pencairan tahap pertama hingga tahap kedua. Di sini saldo awalnya saldo awal yang saya buat itu 850 juta. Dengan bobot 92,46%. Kemudian di pencairan tahap 1 itu bobotnya 45%, pencairan tahap 2 itu bobotnya 55%, yang pencairan tahap 1 itu di angka 353.646 juta. Kemudian di pencairan tahap 2 itu ada 432.234.000. Dan di sini ada aktivitas, terus ini tuh nilai dari 10 aktivitas, masing-masing 10 aktivitas. Terus ini ada hasil dari 10 aktivitas itu yang di mana 418 juta, kemudian dari masing-masing aktivitas itu efisiensi persen pengerjaannya itu efisiensinya itu ada di 15% sehingga menghasilkan 150%. Kemudian ada efisiensi biaya di 10 aktivitas itu menghasilkan 300 juta. Kemudian ini ada saldo akhir dari nilai itu kita ambil dari saldo awal dikurangi dengan pembiayaan yang menghasilkan 432 juta. Kemudian ini hasil akhir dari efisiensi biaya itu kita ambil dari saldo awal dikurangi dengan total dari keseluruhan efisiensi biaya selama 10 aktivitas itu. Kemudian di sini ada bobotnya yang menghasilkan 100%, dan di sini ada cash flow-nya. Terus di sini ada kas terendah. Kas terendah itu dapatnya 2.500.000 di bagian testing. Terus ada kas tertinggi di 432.234 juta maksudnya di pencairan tahap 2. Kemudian hasil efisiensi atau keuntungan itu kita ambil dari total pembiayaan dikurangi dengan total efisiensi biaya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.